Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Zulhafiz, sahabat berbagi informasi. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi informasi terkait dengan menghitung nilai rata-rata atau lebih dikenal dengan mean pada sebuah data, khususnya pada data tunggal. Pada data tunggal ini ada dua teknis yang bisa kita lakukan. Yang pertama, jika datanya sedikit, misal pada data ini tampak bahwa ada data 36, 32, 34, 30, 38, 40, dan 41. Kalau kita hitung, data ini berjumlah 7 data. Dalam perhitungan rata-rata, secara umum adalah jumlah skor data bagi dengan jumlah data. Artinya, kita harus menghitung seluruh data ini berapa jumlahnya. Maka, kita bisa saja menggunakan beberapa perangkat untuk menghitung jumlah ini. Misal, kalkulator atau menggunakan Excel. Kali ini, saya akan mempraktikkan dengan menggunakan Excel. Kita akan mencari jumlah skor data dengan cara sama dengan sum, buka kurung, kemudian sorot data yang akan kita cari jumlahnya. Kemudian tutup kurung, enter. Artinya, pada data ini berjumlah 251. Karena untuk mencari skor rata-rata, jumlah skor data dibagi dengan jumlah data. Oleh sebab itu, 251 dibagi dengan jumlah data yaitu 7. Kita langsung saja praktikkan. 251 kita sorot, kemudian bagi 7. Lalu kita enter. Pada data ini kita peroleh rata-ratanya 35,8. Namun demikian, karena kita menggunakan perangkat Excel telah memberikan kemudahan bagi kita untuk menghitung rata-rata secara cepat. Caranya adalah sama dengan kemudian average atau average. Sini sudah ada. Kemudian kita sorot seluruh data yang akan kita hitung nilai rata-ratanya. Kemudian tutup kurung, enter. Datanya sama, jadi sahabat semua boleh menggunakan jumlah skor data bagi jumlah data jika kita lakukan secara manual atau langkah umumnya. Namun demikian, kita juga bisa melakukan perhitungan cepat dengan menggunakan rumus average. Bagian yang kedua terkait dengan jumlah data. Apabila jumlah data terlalu banyak atau sangat banyak, maka kita bisa melakukan dua cara. Yang pertama, kita bisa menghitung ini secara cepat dengan menggunakan rumus average. Atau kita menggunakan tabel ini. Namun demikian, ada beberapa sajian data yang tidak menampilkan data tunggal, tetapi langsung menampilkan data dalam bentuk tabel ini. Maka berlakulah rumus perhitungan X rata-rata sama dengan sigma fx per sigma f. Pada konteks ini,
saya sengaja menghadirkan ada data tunggal, kemudian data tabel, supaya memudahkan kita memahami penjelasan pada konteks mencari data rata-rata. Atau kita bisa melakukan bandingan terkait dengan hasil menggunakan rumus X rata-rata sama dengan sigma fx per sigma f. Atau juga kita bisa menghitung dengan menggunakan average. Baik, sahabat semua, pada data ini kita substitusikan ke dalam rumus. Maknanya adalah data 131 atau skor 131 ini ada satu data. 1, 2, 3 ada 3 data. Demikian selanjutnya hingga data 99 atau 99 ini juga ada satu data. Karena kita mencari rata-rata, maka kita harus mencari sigma fx kemudian sigma f. Caranya adalah kita langsung saja melakukan perkalian antara f dan x dengan menggunakan rumus Excel. Kita bisa langsung tanpa harus menuliskan sum 1 kali 131 enter, atau saya ulang lagi, sama dengan 1 kali 127 atau 127 enter. Data yang sudah kita dapatkan ini dan sudah kita formulakan bisa kita tarik sehingga kita tidak lagi mengulang-ulang proses perhitungan. Kita coba tarik dan hasilnya muncul secara otomatis. Kemudian kita harus mencari sigma fx dan sigma f. Untuk dapat ini, maka kita harus menjumlahkan seluruh data di kolom 2 atau F, kemudian kolom 3 fx. Nah, untuk menjumlahkan, kita juga bisa menggunakan sum. Kurung, langsung kita sorot, enter. Demikian juga sebaliknya, sum, sorot, enter. Atau cara lain, kita bisa menggeser ini dengan menekan Ctrl, lalu kita tarik ke bagian kolom ini juga bisa tanpa harus mengklik atau mengetik rumus sama dengan sum. Sekarang data f dan fx sudah kita peroleh, maka kita tinggal memasukkan ke dalam rumus. 4606, kemudian yang berikutnya 40. Kita coba hitung, sama dengan kita sorot 4606 atau 4606 bagi 40 sama dengan jumlahnya 115,15. Kita coba pastikan apakah benar hasil dari rata-rata ini berjumlah 115,15. Caranya juga cukup sederhana. Kita bisa menggunakan rumus average. Caranya sama dengan average atau average. Kemudian kita arsir semuanya atau kita blok seluruh data, kemudian enter. Di sana akan tampak bahwa datanya 115,15 sama persis. Artinya baik menggunakan perhitungan seperti manual umumnya, jumlah skor data,
bagi jumlah data akan menghasilkan sama persis dengan perhitungan sigma fx bagi sigma f. Baik, itu barangkali sharing kita terkait dengan menghitung data rata-rata, khususnya data tunggal, baik menggunakan rumus jumlah skor data atau jumlah data maupun rata-rata sigma fx per sigma f. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.